Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luciana Bandar Starigan dengan NIM 240306054 dari program studi peternakan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid. Jadi apa sih itu metabolisme lipid? Jadi metabolisme lipid mencangkup proses pencernaan, penyerapan, transportasi, degradasi atau katabolisme dan sintetis atau anabolisme lipid di dalam tubuh. Lemak merupakan sumber energi penting yang juga berperan dalam pembentuknya struktur sel dan senyawa biologis lainnya. Jadi yang pertama itu ada degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak. Nah, jadi di sini tuh ada tahap prosesnya yaitu pencernaan, penyerapan dan transport lemak. Jadi gimana tuh prosesnya? Proses pencernaan lemak dimulai di usus halus di mana lemak dari makanan diemulsi oleh garam empedu menjadi misel, mempermudah aksi enzim lipase pankreas. Jadi lipase memecah triacylglycerol atau TAG menjadi asam lemak bebas dan monogliserida yang kemudian diserap oleh sel mukosa usus halus di dalam sel tersebut. Asam lemak disusun kembali menjadi TAG lalu dibungkus menjadi partikel kilomikron yang mengandung juga kolesterol dan fosfolipid. Kilomikron dialirkan melalui sistem limfa ke darah dan didistribusikan ke jaringan tubuh seperti otot dan jaringan adiposa. Di jaringan ini, TAG dipecah kembali menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL. Selanjutnya itu ada beta oksidasi asam lemak. Setelah berada di dalam sel, asam lemak diaktifasi menjadi asil CoA yang diangkut ke dalam mitokondria menggunakan karnitin sebagai transporter. Di sana asam lemak mengalami beta oksidasi, yaitu proses pemotongan rantai karbon setiap dua atom menghasilkan asetil CoA, FADH2 dan NADH. Tahapan beta oksidasi meliputi dehidrogenasi, hidrasi, dehidrogenasi kedua, dan tiolisis. Asetil CoA hasil beta oksidasi masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi atau dalam kondisi kekurangan karbohidrat diubah menjadi badan keton sebagai sumber energi alternatif bagi otak dan jaringan lainnya. Nah, selanjutnya ada biosintetis lipid yang berupa yang pertama itu ada sintetis asam lemak atau lipogenesis. Sintetis asam lemak terjadi di sitoplasma hati dan jaringan adiposa. Dimulai dari asetil CoA yang diubah menjadi malonyl CoA oleh enzim asetil CoA karbosilase. Kemudian melalui aktivasi fatty acid sintase dari pemanjangan rantai karbon hingga terbentuk asam palmitat atau C16. Proses ini membutuhkan NADPH sebagai sumber elektron dan terjadi saat kondisi energi berlebih, terutama setelah konsumsi karbohidrat tinggi. Yang selanjutnya ada sintetis triacylglycerol atau TAG. TAG disintesis dari gliserol 3-fosfat dan asam lemak di hati. Gliserol diperoleh dari gliserol kinase, sementara di adiposa berasal dari glukosa. TAG yang terbentuk akan disimpan sebagai cadangan energi atau dikemas dalam VLDL untuk didistribusikan ke jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ada sintetis fosfolipid. Fosfolipid tersusun dari gliserol asam 2 asam lemak, glucose fosfat dan alkohol seperti kiolin atau entanolamin. Fosfolipid seperti fosfatidikolin atau PC dan fosfatidiletanolamin atau PE merupakan bagian penting dari membran sel, berperan dalam fleksibilitas dan sinyal seluler. Dan selanjutnya ada sintetis kolesterol dan steroid. Ini yang terakhir, kolesterol disintetis terutama di hati dari asetil CoA melalui jalur mevalonat yang dikendalikan oleh enzim AMG CoA reduktase. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor hormon steroid, vitamin D dan asam empedu serta menyusun membran sel. Obat statin bekerja dengan menghambat enzim ini untuk menurunkan kolesterol darah. Jadi untuk kesimpulannya untuk metabolisme lipid ini, jadi metabolisme lipid merupakan proses penting yang melibatkan banyak organ,
enzim, jalur metabolik, serta erat kaitannya dengan keseimbangan energi dan kesehatan tubuh. Jadi begitu saja penjelasan saya terkait metabolisme lipid. Semoga apa yang kita pelajari dan apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.